Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul materi model pembelajaran melalui media elektronik dan internet. Materi pertama yang akan menjelaskannya yaitu Saudari Andi Nur Hidayah. Kepada Saudari Andi Nur Hidayah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Saya masuk ke pembahasan yaitu pengenalan model pembelajaran melalui media internet. Model pembelajaran melalui media internet ada 3 sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan memperdayakan internet, yaitu yang pertama yaitu web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Contohnya, siswa dan guru sepenuhnya terpisah seperti sekarang ini karena kendala COVID. Namun, hubungan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa dilakukan setiap saat. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara asinkronus daripada sinkronus. Yang kedua yaitu web-centric course. Bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet. Sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Walaupun dalam proses belajarnya sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya berupa tutorial, tetapi presentasi tatap muka tetap lebih kecil dibanding dengan presentasi proses pembelajaran melalui internet. Selanjutnya yang ketiga yaitu web enhanced course, yaitu merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan nama web course karena kegiatan pelajaran utama adalah tatap muka di yang biasa dilakukan itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan memaparkan materi makalah kami yaitu materi kedua, Siti Fatimah. Kepada Saudari Siti Fatimah, dipersilakan. Baiklah, saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu e-learning. E-learning diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh berbasis web yang menggunakan teknologi komputer atau biasa disebut internet. E-learning merupakan salah satu bentuk dari konsep distance learning. Apakah penggunaan e-learning sudah efektif? Keuntungan dari pembelajaran daring atau e-learning yaitu lebih fleksibel, menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran daring atau e-learning yaitu tidak berjalan secara efektif karena banyak faktor. Selanjutnya, B. Model pembelajaran melalui media elektronik. Media pembelajaran elektronik yaitu perlu dipelajari antara lain televisi, film, radio, slide, video, FCD, DVD, LCD, komputer, laptop, dan lain-lainnya. Media pembelajaran yang perlu kajian lebih dalam dan memiliki kegunaan lebih jika dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, yaitu komputer, laptop, dan LCD. Penerapan e-learning. Penerapan e-learning banyak variasinya karena perkembangannya yang relatif masih baru. Herman Dwi Surjo menekankan penerapan e-learning pada pembelajaran secara online dan dibagi menjadi 2, yaitu sederhana dan terpadu. Penerapan e-learning yang sederhana hanya
berupa masukan ke dalam web server dan ditambah dengan forum komunikasi melalui email atau mailing list. Baiklah, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih sudah menyampaikan materi tadi. Teman-teman, berhubung sudah ada yang bertanya mengenai materi kami tadi, yakni pertanyaan pertama dari kelompok 1, yaitu dari Saudara Ikrimah. Pertanyaannya, bagaimana upaya kita dalam meningkatkan pengetahuan ICT pada masyarakat? Dan yang menjawabnya yaitu dari Saudara Nurul Mutmainah. Kepada Saudara Nurul, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1 dari Saudari Ikrimah. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan ICT pada masyarakat? Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi. Kedua, menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat. Ketiga, membuat serta mengembangkan sistem yang bisa dijangkau dan digunakan masyarakat. Keempat, mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Saudara Era Naziro. Pertanyaannya, jelaskan manfaat apa saja yang diperoleh bagi siswa dan guru dan penerapan e-learning model. Dan yang menjawabnya yaitu Saudara Ahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Era Naziro, yaitu jelaskan manfaat apa saja yang dapat diperoleh bagi siswa dan guru dalam penerapan e-learning model, yaitu yang pertama, pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan. Yang kedua, pendekatan yang lebih personal ke setiap siswa. Yang ketiga, performa siswa dapat dimonitor dengan lebih mudah, menghemat biaya pembelajaran, dan yang terakhir yaitu database siswa yang terpusat. Baik, itulah jawaban saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Yang terakhir, pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Saudari Surida. Pertanyaannya, mengapa perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam merancang dan proses kegiatan belajar? Dan yang menjawabnya yaitu Saudara Andi Nurhidayah. Kepada Saudari Andi Nurhidayah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Saudari Surida, yaitu mengapa perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam merancang dan proses kegiatan belajar. Menurut pendapat kelompok kami, pengintegrasi TIK ke dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan ICT, literasi, bertujuan untuk membangun karakteristik masyarakat berbasis pengetahuan pada diri peserta didik. Di samping dapat meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran. Bertujuan untuk kayak dikasihan itu supaya efisien itu proses pembelajarannya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman semua. Itulah hasil dari presentasi kami pada hari ini dengan materi model pembelajaran tersebut. Kurang dan lebihnya kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.